Record belum? Oh, sudah. Oke, sambil menunggu mentor, kita mulai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada siang hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar rancangan aktualisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Nyoman Warta. Kita akan sama-sama mengikuti seminar ini selama 45 menit. 10 menit akan dibawakan oleh Pak Nyoman Warta. Selanjutnya, apabila mentor sudah masuk, dia akan memberikan penguatan selama 5 menit. Dan Ibu penguji kita, Ibu Patinur, akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan aktualisasi yang disajikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Warta memaparkan rancangannya, silakan. Terima kasih. Oh, Ibu Misbah sudah masuk. Saya izin share, Bu, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Patinur, SOS MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Misbah, AMDCAP selaku mentor. Yang terhormat Ibu Insinyur Stike Urianto MSI selaku koas. Dan yang terhormat Ibu Masdiani Supri, SOS selaku OS dan evaluator kelompok 4 angkatan 29 Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Warta AMDCAP. Saya merupakan peserta Latsar golongan 2 angkatan 29 pemerintah Kabupaten Parigi Motong tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan risiko pasien jatuh di ruangan UGD Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Motong. Dengan latar belakang, keselamatan pasien rumah sakit merupakan sistem pelayanan rumah sakit yang dapat memberikan rasa aman kepada pasien dalam memberikan asuhan kesehatan. Berdasarkan hasil data yang saya peroleh dari rekam medik pasien di UGD, terdapat 85% pasien memiliki risiko untuk jatuh. Dari juga hasil pengamatan selama bekerja, selama 13 orang perawat saat melakukan pencegahan risiko jatuh, terdapat 70% perawat yang belum melakukan pencegahan risiko jatuh dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur SOP. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama untuk meningkatkan penerapan upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien oleh perawat serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman. Yang kedua, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart serta dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak guna membentuk ASN yang profesional. Adapun manfaat kegiatan ini bagi peserta dapat menjadi ASN yang berkompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Bagi teman sejawat, meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat dalam upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien. Bagi RSUD Pratama Motong, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang aman terhadap pasien serta dapat meningkatkan indikator nasional mutu rumah sakit. Bagi pemerintah kabupaten itu sendiri, mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong dalam memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Bagi masyarakat sendiri, itu mengurangi risiko jatuh pada masyarakat saat berkunjung ke rumah sakit yang menjadikan tolak ukur kepuasan pasien dalam kualitas pelayanan rumah sakit. Fungsi dan tugas, saya kebetulan bertugas di Rumah Sakit Pratama Motong sebagai perawat terampil. Adapun kaitannya dengan isu yang saya ambil yaitu dari fungsi memfasilitasi penggunaan alat pengaman pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif.
Identifikasi isu yang saya dapatkan di rumah sakit ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran perawat dalam membuang sampah medis dan non medis di ruangan rawat inap RSUD Pertama Motong. Yang kedua, rendahnya kepatuhan keluarga pasien dalam menggunakan masker di UGD RSUD Pertama Motong. Dan ketiga, belum optimalnya kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan risiko pasien jatuh di ruangan UGD RSUD Pertama Motong. Dari ketiga isu ini, saya melakukan pemilahan penyaringan untuk menurunkan kualitas dengan metode APKL, di mana metode APKL kita mendapatkan core isunya yaitu belum optimalnya kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan risiko pasien jatuh di UGD RSUD Pertama Motong dengan total 18. Kemudian dari itu kita untuk mengetahui sebab akibatnya, saya menggunakan metode Fishbone di mana ada faktor manusia, barang bahan, alat ukur, lingkungan, SDM, metode yang menyebabkan belumnya optimalnya perawat dalam pencegahan risiko pasien jatuh di rumah sakit. Oleh karena itu, adapun gagasan yang saya ambil yaitu untuk meningkatkan pencegahan risiko jatuh pada pasien melalui in-house training di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong. Adapun langkah-langkah kegiatan yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi di mana tahapan persiapan ini yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan yang akan dilakukan, kemudian berkoordinasi dengan teman sejawat tentang keadaan tempat kerja, yang ketiga analisis awal terhadap lingkungan tempat kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien, dan keempat melakukan hasil kepada bagian penunjang pelayanan, di mana output yang saya harapkan itu menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Kemudian langkah kedua itu menelaah penerapan SOP risiko pasien jatuh rumah sakit, di mana tahapannya yang pertama berkonsultasi dengan manajemen keperawatan dalam merevisi SOP risiko pasien jatuh, kemudian melakukan telaah SOP risiko pasien jatuh di rumah sakit, kemudian menyiapkan alat-alat pendukung dalam upaya pencegahan risiko jatuh, kemudian koordinasi dengan kepala ruangan tentang penerapan SOP risiko pasien jatuh, dan kelima melaporkan hasil kepada manajemen keperawatan. Adapun output yang saya harapkan di sini yaitu untuk mendapatkan SOP yang komprehensif. Kemudian yang ketiga, melakukan in-house training tentang upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien. Di mana langkah pertama itu membuat dan membagikan undangan. Itu outputnya itu undangan sudah disampaikan kepada peserta kegiatan, di mana nilai-nilai yang mengandung dalamnya itu nilai akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Kemudian menyiapkan materi, daftar hadir, serta tempat pelaksanaan kegiatan, di mana outputnya yang saya harapkan itu tersedianya bahan materi yang akan diselesaikan, daftar hadir, serta tempat kerja kegiatan. Adapun nilai-nilai yang berkaitan dengan tahap kegiatan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang ketiga melakukan in-house training tentang pencegahan risiko pasien jatuh, di mana outputnya itu yang saya harapkan terlaksananya kegiatan sosialisasi upaya pencegahan risiko pasien jatuh, di mana nilai-nilai yang dalam itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat mengevaluasi kegiatan, di mana outputnya itu yang saya harapkan itu menyelesaikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada bidang yang terkait. Adapun nilai-nilai yang berkaitan itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari kegiatan 3 ini itu berkaitan dengan pencapaian visi Kabupaten Perigi Motong dan misinya yang nomor 3 yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Adapun penguatan kegiatan ini yaitu menguatkan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat,
tahap kegiatan itu evaluasi upaya pencegahan risiko pasien di rumah sakit. Adapun tahapannya, yang pertama memeriksa kelengkapan dan pengisian status pasien tentang skala risiko jatuh, kemudian mengevaluasi keadaan ruangan tempat kerja yang berkaitan dengan kesehatan pasien, dan ketiga melaporkan hasil kegiatan kepada bagian keperawatan dan penunjang medik. Adapun outputnya saya harapkan itu pelaksananya pencegahan SOP ini dengan maksimal di rumah sakit. Kemudian terkaitannya dengan nilai itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta dikuatkan dengan mendukung visi misi pergi mengotornya, khususnya yang misinya nomor 3. Adapun jadwal tentatif yang akan saya kerjakan ke depannya itu yang tahapan pertama itu pada bulan Mei minggu ketiga, dan tahapan kedua di bulan Mei yang bulan keempat, dan tahap ketiga itu tahap intinya in-house training di bulan Juni minggu pertama, dan evaluasi terakhir itu di bulan Juni dan minggu kedua. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke kelas. Di stop share Pak Warta. Stop share. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan selamat berjumpa Pak Mentor. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Mohon maaf tadi karena Bapak terkeluar sehingga kami mulai sambil menunggu Bapak. Baik, selanjutnya kami silahkan. Kayaknya Pak Mentor tidak ini ya. Suara saya kedengaran Pak Warta? Kedengaran, kedengaran. Iya. Baik, selanjutnya kami silahkan Pak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang telah disajikan. Tadi kami mohon maaf sambil menunggu Bapak, Pak Warta sudah menyajikan. Silahkan Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Penguji, Bapak Ibu Patianur Esos, MSI, kemudian Coach Ibu Insinyur Tianto Irianto, MSI, kemudian evaluator Ibu Mas Diani Sutri Esos, ya. Kami ucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang. Jadi kan yang kami banggakan tentunya untuk Nyoman Warta sebagai yang diisi pada siang hari ini. Jadi saya sangat apresiatif dengan gagasan-gagasan yang disampaikan, sehingga mungkin beberapa gagasan dan ada yang difokuskan yaitu tentang optimalnya kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Ya. Jadi ini memang di dalam indikator mutu nasional rumah sakit itu tidak boleh ada. Jadi memang 100% tidak boleh ada jatuh. Makanya ini untuk perhatian terhadap pasien jatuh yang menurut Saudara Nyoman Warta ini perlu ditingkatkan. Ini kami sangat mendukung tentunya, Bu. Karena kita tidak boleh lengah, walaupun disampaikan tadi ada perawat-perawat yang mungkin masih ada yang kurang perhatian, cuma kadang-kadang itu berhubungan dengan kondisi pasien, karena ketidakpatuhan dalam memberikan label, kadang walaupun dalam pencegahannya sudah ada, tapi tidak ada label diberikan, yaitu juga termasuk kurang patuh, salah satunya begitu. Kemudian saya prihatin juga karena Saudara Nyoman Warta ini karena punya pengalaman di rumah sakit yang lebih besar, yang lebih maju tentunya dengan kita yang lebih tinggi yang sebelumnya, kemudian melihat kondisi yang ada pada kami, jadi kondisi pembelajaran juga untuk teman-teman di sini, agar lebih waspada dan ditingkatkan lagi untuk kehati-hatiannya dalam mencegah terjadinya resiko terhadap pasiennya.
Kemudian di langkah-langkah berikutnya itu saya juga sangat apresiasi dengan adanya apa ya, penelitian In-house kembali training. atau Ya. SOP itu Bu. Untuk meneliti kembali kami sarankan untuk bisa melihat kembali atau perlu direvisi SOP ini sesuai dengan pengalaman yang terbaru dan kondisi di rumah sakit saat ini. Barangkali ada aturan-aturan baru, biasanya karena ada ketentuan baru, terutama karena kita mau akreditasi dan ada apa ya, perubahan di dalam penilaian akreditasi, mungkin dia bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian untuk in-house training juga itu sangat penting bagi kami, tentunya untuk perawat-perawat yang ada di ruangan, untuk saling mengingatkan di mana SOP yang sudah ada bisa disampaikan, dan dengan adanya revisi nantinya itu bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman yang lain, sehingga mutu pelayanan semakin bagus dan tidak akan pernah terjadi intinya, karena belum pernah terjadi juga dalam arti sampai jatuh itu. Jadi mungkin ini pencegahan itu yang penting. Saya rasa itu yang bisa saya kuatkan. Tentunya ada arahan support nantinya, semoga dalam pelaksanaannya atau penyusunan ini bisa lebih sempurna lagi, karena kami berorientasi terhadap lingkungan yang ada di rumah sakit. Demikian yang bisa kami sampaikan itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Misbah. Dukungan Bapak sangat penting untuk Pak Warta, karena Pak Warta ini kan masih CPNS. Dia akan berhadapan dengan teman-teman atau rekan sejawatnya yang mungkin sudah senior dari ini untuk menyampaikan hal-hal apa, ya, sehingga dukungan Bapak sangat penting karena Bapak ada mendampingi dia untuk bagaimana melakukan aktualisasi ini. Karena kalau hanya Pak Warta sendiri pasti mereka akan menyampaikan apa juga kau tahu, masih baru juga di sini. Baru jadi CPNS lagi, tetapi yang ingin kita harapkan dari aktualisasi ini bahwa ada hal yang bermanfaat dari peningkatan kinerja organisasi dengan adanya aktualisasi ini. Ya, mungkin dukungan Bapak sangat kami harapkan karena Bapak akan bersama-sama dengan Pak Warta dan ada di samping, dan itu yang kami harapkan. Kami hanya bisa membimbing, tetapi yang bisa mengarahkan dan bisa memberi masukan dan perbaikan adalah Bapak, ya. Terima kasih Pak. Bapak juga sudah hadir dalam seminar ini, adalah hal yang sangat baik karena itu artinya Bapak memberi perhatian kepada Pak Warta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Coach, Ibu Sence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur hadirat Allah SWT. Karena dari pagi sampai siang ini, Pak Warta yang peserta terakhir ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Makanya Pak Warta tidak usah tegang. Iya, terus salam kenal juga sama Pak Misbah, walaupun melalui virtual ini Pak. Iya, terima kasih. Baik, Pak Warta, dengarkan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, sayang. Ibu ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Warta, apa yang menjadi latar belakang isu yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Silakan secara singkat, Pak. Terima kasih Bu kesempatannya kepada saya. Iya. Coba yang latar belakangan ini yang pertama dari indikator mutu rumah sakit yang terbaru, bahwa kejadian risiko pasien jatuh itu tidak boleh terjadi lagi di rumah sakit. Ya, itu yang mendorong saya. Kemudian dari pengamatan saya di lapangan, itu memang teman-teman masih banyak yang belum maksimal dalam pencegahan pasien jatuh. Misalnya itu kayak pemberian tanda risiko jatuh Pak, seperti gelang pasien, atau kalau ada hujan-hujan, kalau ada lantai licin tidak ada tanda peringatan, itu awas lantai licin. Itu yang mendasari saya mengambil ini apa namanya aktualisasi ini.
Ya, adapun Iya. hubungannya dengan organisasi ini dengan kaitannya pembelajaran agregat tinja, di mana risiko jatuh ini merupakan indikator mutu pelayanan yang bisa berdampak kepada keselamatan pasien. Itu saat dirawat. Kalau memang ini terjadi, bisa menambah biaya Ibu bagi perawatnya, bagi pasiennya, serta menambah lama rawat. Sehingga upaya pencegahan ini perlu ditingkatkan dari segi lingkungan, dari SOP, dari peran perawat juga dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Kiranya itu Bu yang saya bisa sampaikan. Iya, baik, didengar dengan jelas. Selanjutnya Pak Warta, coba jelaskan pada Ibu secara singkat bagaimana kegiatan ini akan dilakukan dan sejauh mana melihat kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan risiko pasien jatuh ini. Kegiatan yang pertama itu yang pertama itu kita mengevaluasi keadaan sebelum saat ini, ya sebelum kita memberikan pelayanan, bagaimana keadaan lingkungannya, apakah sesuai standar atau belum. Kalau memang kita belum, kita langsung memperbaiki. Kemudian dari segi standarnya kita melakukan revisi bekerjasama dengan kasih keperawatan, bagaimana apa-apa yang perlu direvisi, apa-apa yang perlu kita gunakan. Kemudian kita penerapannya melalui kita koordinasi dengan kepala ruangan untuk penerapannya, untuk biar disampaikan kepada teman-teman perawat yang lain bahwa bisa meningkat penerapannya risiko pasien jatuh ini dengan maksimal. Habis itu setelah itu saya melakukan evaluasi apakah betul ini dilakukan oleh teman-teman sejawat atau cuma iseng-iseng aja, yang penting ikut-ikut aja. Ya, itu saya akan meneliti dari apakah betul status pasien itu sudah diisi, karena kita nanti membuat ini Bu, screening pasien jatuh. Itu setiap pasien jatuh itu, pasien datang itu harus diisi. Apakah ini pasien ini mengalami risiko jatuh atau tidak, sedang, berat, ringan, itu harus diisi. Kemudian nanti alat-alat yang pembantu itu seperti awas licin, ada tanda segitiga itu, apakah sudah digunakan di saat-saat sesuaikan keadaan, misalnya kayak sementara ngepel itu harus ada dipasang di depan biar orang nggak lewat situ. Iya. Begitu Ibu. Baik, iya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Ibu. Lanjut, lanjut. Saya ingin saudara menjelaskan juga untuk kegiatan 3 tahap C. Saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu berakhlak. Coba saudara jelaskan secara singkat perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan dalam melakukan tahapan tersebut. Silakan. Yang tahap ketiga Bu ya. Kegiatan 3 tahap C. Tahap C melaksanakan in-house training. Melaksanakan in-house training, ya. Itu dari segi orientasi pelayanan, itu kita menggunakan bahasa tutur kata yang mudah dipahami oleh peserta. Habis itu ramah dalam memberikan materi. Dari segi alphabetable, saya berkonsisten dan dapat dipercaya bahwa SOP ini yang saya berikan itu bermanfaat nanti bagi teman-teman. Habis itu yang dari segi kompetennya, ini melakukan kinerja terbaik untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien yang berkaitan dengan kepuasan pasien. Dari segi harmonisnya itu dari rasa pedulinya saya atau dengan keadaan pasien biar tidak terjadi hal-hal risiko jatuh. Iya, baik. Habis itu dari segi loyal, Ibu, saya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
menjaga nama baik rumah sakit juga. Itu dari segi adaptif, bertindak proaktif dalam peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan. Terus itu dari segi kolaboratif, itu saya dapat bekerja sama dengan bidang terkait seperti penunjang, seperti penunjang medis serta teman-teman yang lain dalam mencapaikan tujuan bersama, yaitu tujuan untuk kepuasan pasien. Iya, baik. Terima kasih. Jelas penjelasannya. Terus yang selanjutnya ini sebagai saran saja ini untuk Pak Warta. Ya, Bu. Saya sebagai penguji, coba digali lebih dalam lagi nilai-nilai dasar ASN yang ada. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan atau dikurangi karena tidak diaktualisasikan pada tahapan tersebut. Bukti-bukti harus jelas dan akurat ya. Kalau bisa ada video pendeknya nanti. Oh iya, Bu. Bisa. Iya. Terus itu yang saran ditulis ya. Saran kedua itu yang mengevaluasi kegiatan di kegiatan 3. Kalau boleh digabung saja di kegiatan 4 supaya sesuai dengan judul kegiatannya. Coba lihat di kegiatan 3. Kan ada yang D toh mengevaluasi kegiatan. Iya, Bu, ada. Hampir sama memang, iya, Bu. Dikasih masuk di ini saja di kegiatan 4. Oh, masuk ke kalau 4. Boleh. Iya, Ibu, supaya sesuai dengan judul kegiatannya. Itu boleh begitu? Ini saran. Minta maaf Ibu, istilahnya yang evaluasi yang ketiga itu Bu, evaluasi kegiatan itu aja, kegiatan in-house training dalam 1 hari itu. Tapi kalau evaluasi tidak maksud saya. Dengar dulu sayang. Dengar dulu Pak Warta supaya Pak Warta pahami maksudnya penguji. Maksud saya di kegiatanmu, kegiatan 3 itu kan ada di tahap D-nya itu toh? Iya, mengevaluasi kegiatan. Ya, Ibu saran itu dimasukkan saja di kegiatan 4. Oh, di poin keempat ya, Bu ya. Supaya sesuai dengan judul kegiatannya kan di situ evaluasi upaya pencegahan risiko jatuh pasien di rumah sakit. Oh, iya. Itu dikasih masuk sana ke sana saja. Itu sarannya. Iya, siap, Bu. Iya. Jadi 2 saran. Iya. Iya, maksudnya Ibu penguji evaluasi di in-house training itu boleh masuk di kegiatan keempat. Judulnya boleh evaluasi kegiatan in-house training. Boleh. Tapi sudah di kegiatan evaluasi supaya tidak janggal kelihatan. Kok di atas di bawah ada evaluasi, di atas juga ada evaluasi. Ada evaluasi. Boleh boleh misalnya mengevaluasi kegiatan in-house training. Ya, boleh. Siap. Tapi dia jadinya satu kelompok dia evaluasi. Oke, masih ada lagi Bu penguji? Iya, baik. Iya, begitu. Terima kasih, Bu Kos. Iya, itu maksudnya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang Pak Warta yang bisa penguji tanyakan. Selebihnya sudah baik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Kos, Ibu Stince. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu penguji yang telah memberikan masukan perbaikan ya dan saran kepada peserta dan kepada Pak Mentor. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Dukungan Bapak sangat kami harapkan ya. Karena Bapak ada bersama-sama dengan Pak Warta dan dukungan Bapak penting karena akan menentukan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atau tidak ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga untuk Pak Warta sudah dengan penuh semangat ya, tetap menjaga semangat tetap dijaga Pak ya. Jangan kendor. Jadi jangan kendor semangat, tetap harus semangat supaya ini kegiatan dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Orang kesehatan pasti tahu itu Bu, tidak usah dikasih tahu. Sudah nomor 1 jeruk. Iya, yang penting tadi saran dari Ibu penguji bukti-bukti ya, bukti-bukti harus disiapkan dengan baik ya, ada video ya, ada foto-foto, ada video pendek ada video pendek supaya itu bisa ditampilkan nanti di evaluasi laporan hasil nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada siang hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan ke Ibu Mas Diani. Baik. Terima kasih. Boleh sudah selesai rekodnya? Oh, stop. Ya, stop.